Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Allah Subhanahu Wa Taala, saya dedikasikan video ini untuk orang yang pernah melakukan zina. Mudah-mudahan dari video ini ada inspirasi dan bisa menjaga diri agar tidak terjerembab masuk ke dosa besar itu. Baik, yang pertama terkait masalah ini, masalah yang menggandrungi anak-anak muda zaman sekarang mendekati zina. Yang pertama adalah jangan pernah berlepas dan berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah itu mencintai hambanya lebih daripada seorang ibu mencintai anaknya. Bahkan Allah selalu membuka pintu taubat. Nah, artinya cinta Allah kepada kita seharusnya membuat kita semakin sadar ya bahwa apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan ridhonya Allah, maka akan menimbulkan kecemasan, kegalauan, kebingungan. Maka yang harus dilakukan ketika itu adalah kita kembali kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innallaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin. Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan diri, yang mensucikan diri. Kenapa Allah sangat cinta kepada kita? Balik lagi, karena kita tuh hambanya, karena kita tuh makhluknya, karena kita ingin Allah jangan masuk ke nerakanya. Allah ingin kita masuk ke surganya. Dengan cara pintunya cuma satu, itu taubat. Jadi taubat ini jangan diartikan hal yang sesederhana ya, aku bertobat. Tidak, kita harus dengan tulus ya, kita harus dengan berkomitmen penuh untuk meninggalkan aktivitas yang membuat Allah ini murka. Ya, salah satunya aktivitas zina ini. Maka jangan pernah berputus asa tadi, masalah cinta kita kepada Allah kepada kita, dan kita cinta kepada Allah melalui pintu taubat. Ya, yang kedua, ada nasihat dari guru saya tentang jangan membeberkan aib. Ya, jadi ketika teman-teman punya masa lalu yang begitu luar biasa, ya, entah itu seperti apa ya faktanya, tolong jangan sampai itu tersebar. Ya, karena apa? Karena Allah telah menutup aib teman-teman. Jadi stop, jangan beberkan kepada siapapun ya, karena akibatnya bisa fatal ya. Kita bisa jadi gibahan orang, kita bisa jadi celaan orang. Sudah cukup, berhenti di teman-teman, tidak usah disebar ke teman, orang tua, dan stop di situ. Yang ketiga adalah bagaimana kita istiqomah. Ya, istiqomah dalam hijrah kita, dalam perubahan kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang punya catatan amal yang sempurna. Ya, semua itu punya amal buruk, punya amal baik ya, sekecil apapun itu. Orang yang paling sempurna di muka bumi ini yang tidak ada dosa hanyalah Rasulullah SAW. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita kembali istiqomah. Allah berfirman ya dalam surat Fussilat, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Sungguhnya Allah ya mengatakan kepada malaikat-malaikatnya untuk berbicara kepada manusia ketika sakaratul maut, tsumma istaqama, dan beristiqomahlah kalian, karena sesungguhnya kata malaikat, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu itu takut dan janganlah kamu bersedih hati. Sedangkan tempat kamu bil jannah ya, tempat kamu di surganya Allah. Maka itu kunci yang paling penting dari aktivitas yang sudah pernah kita lakukan, yaitu pertama cinta karena taubat, yang kedua tidak membeberkan aib, yang ketiga kita beristiqomah ya, dan yang terakhir adalah kita berdakwah, bersyiar di jalan Allah. Karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Tiada lagi perkataan seseorang yang lebih baik daripada menyeru orang ya, mengajak orang
ke jalannya Allah ya, dengan cara apapun, dengan cara yang diridhoi Allah dan dengan konsep yang sudah diturunkan oleh Rasulullah. Mengajak orang ke jalan Allah itu buat melunasi dosa masa lalu kita. Mungkin itu dulu dari saya, mudah-mudahan manfaat dari 4 tips ini bisa membuat teman-teman semakin semangat. Dan bagi yang tidak ataupun belum pernah melakukan aktivitas mengerikan itu ya, zina, tolong dinasehati siapapun ya, karena kita ini adalah umatnya Rasulullah. Saya Akbar Azhari Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.